selalu bertasbih, atau mereka tidak makan dan minum. Dan kita juga harus meyakini bahwa malaikat itu tidaklah laki-laki dan tidaklah perempuan. Keistimewaan malaikat dapat berubah bentuk menjadi sangat besar dan kecil sesuai kehendaknya atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau berwujud rupa seorang pemuda yang tampan, dapat menempuh jarak yang sangat jauh, tidak mencuri, dan juga jaga kaki untuk tidak pergi ke tempat-tempat yang jelek. Jumlah malaikat-malaikat Allah itu tidak terhitung Allah kepada para nabi dan rasul. Kedua, malaikat Mikail tugasnya menyampaikan atau membawa rezeki yang ditentukan Allah. 3. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala apabila diperintahkan Allah di hari kiamat. Keempat, malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa. 5. Malaikat Munkar tugasnya mencatat segala amal buruk manusia. 9. Malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga dan menyambut ahli surga. Ke-10. Malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka dan menyambut ahli neraka. Halo. Nah, anak-anak, demikianlah video yang sudah anak-anak saksikan. Jadi Ibu tanya, kira-kira siapa yang ingat apa yang di video tersebut, Nak? Nama-nama malaikat, tugas-tugas malaikat, Bu. Ya, pinter. Kemudian malaikat itu bukan laki-laki dan bukan perempuan. Ya, pinter. Alhamdulillah. Kemudian malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Ya, pinter ya. Itu isi video yang tadi ya. Sekarang coba cermati dan baca ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Artinya semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Sekarang marilah kita cermati ayat yang tadi, bahwa ayat tersebut menjelaskan kepada kita orang-orang yang beriman sudah pasti dia beriman kepada siapa? Pada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada dan kepada rasul-rasul. Ya, pintar. Itulah beberapa rukun iman yang wajib kita percayai. Di antara rukun iman tersebut adalah iman kepada malaikat Allah. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas apa itu makna beriman kepada malaikat Allah. Coba perhatikan makna beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama apa? Meyakini bahwa malaikat itu meskipun tidak bisa dilihat. Ya, karena malaikat itu makhluk yang gaib. Apa itu makhluk gaib? Tidak bisa dilihat dengan nampak, dilihat di alam nyata. Tidak bisa dilihat di mata. Ya. Kemudian yang kedua, beriman kepada malaikat berarti bahwa kita meyakini bahwa malaikat itu ciptaan Allah, tidak boleh disembah. Tidak boleh disembah karena malaikat itu termasuk juga ciptaan Allah seperti kita manusia. Juga Allah menciptakan jin dan benda-benda di alam semesta lainnya. Untuk apa Allah menciptakannya? Untuk agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak boleh menyembahnya karena yang wajib disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selanjutnya, beriman kepada malaikat berarti kita juga meyakini bahwa malaikat memiliki sifat yang khusus. Ya, apa saja sifat khusus itu? Ya, apa? Selalu patuh kepada perintah Allah. tidak pernah membantah atas apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Selanjutnya, Oleh Allah. diciptakan dari cahaya. Ya, berbeda dari kita ya. Kalau manusia dari apa diciptakan? Dari tanah. Nah, kalau Dari tanah, Bu. Ya, pinter. Kalau jin? Dari api. Nah, makanya sifat khusus malaikat itu adalah diciptakan dari nur, cahaya. Cahaya. Nur. Kemudian malaikat itu tidak makan dan tidak Minum. Kenapa? Minum. Dia tidak punya apa? Tidak punya nafsu. Ya, bukan seperti kita ya. Pengen makan, udah makan ayam, makan lagi bakso. Ya, karena nafsu. Iya, Bu. Hmm. Iya, Bu. Ya. Selanjutnya apa sifat khususnya? Apa yang terakhir? Memiliki tugas-tugas Tugasnya. tertentu. Ya, ada tugas. Ada tugas yang diberikan oleh Allah kepada para malaikat. Sekarang kita lihat. Ya, tugas nama-nama malaikat dan tugasnya. Yang pertama adalah Jibril. siapa tahu dari video tadi tugas malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu, Bu. Iya, pinter menyampaikan wahyu. Selanjutnya yaitu malaikat Mikail. Siapa tahu tugasnya? Mikail. Apa tugas malaikat? Memberikan rezeki. Iya, Membagikan rezeki, Bu. Yang rezeki yang ada di langit maupun ada yang di bumi disampaikan oleh malaikat Mikail. Selanjutnya malaikat Israfil. Mikail. Apa tugasnya? Meniup sangkakala. Iya, pinter meniup sangkakala. Ya, belum bertugas ya malaikat Israfilnya karena kapan bertugasnya malaikat Israfil ini? Nanti kalau datang hari kiamat, Bu. Ketika datang hari kiamat, ketika tibanya hari kiamat. Selanjutnya malaikat Israel. Apa tugasnya? Cabut Cabut nyawa. nyawa. Karena setiap manusia akan menemui kematiannya. Jadi bersiaplah setiap saat dengan apa? Memperbanyak Ibadah. Amal dan ibadah, Bu. Iya, pinter. Karena kita tidak tahu kapan malaikat Israel akan datang kepada kita. Selanjutnya adalah mungkar dan nakir. Yang tugasnya adalah menanya Dalam Iya. kubur. Selanjutnya malaikat ada dua yang mencatat perbuatan kita. Malaikat yang mencatat perbuatan amal baik apa? Ya, yang mencatat yang mencatat amal buruk. Hati. Ya, selanjutnya. Hati, Bu. Ya, pinter. Jika kelak ada manusia yang masuk neraka, dia akan berjumpa dengan malaikat ini. Malaikat apakah itu? Malaikat Malik. Tabaniyah, Bu. Iya, sebutan Malik lainnya. sama Ridwan. Dan insya Allah kalau kita masuk dalam surga, kita akan berjumpa dengan malaikat ini. Malaikat apa? Ridwan. Ya, insya Allah kita berdoa bersama-sama kita berjumpa dengan malaikat Ridwan. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anak itu tadi ya pembelajaran kita hari ini, makna beriman kepada malaikat serta nama-nama malaikat dan tugasnya. Ya sekarang ibu bagi kelompok, 2 kelompok. Lo kerjakan ya. Jelaskan makna beriman kepada malaikat Allah. Ya, silakan anak-anak kerjakan.
Sudah